أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gema takbir Allahu Akbar, gema tahlil la ilaha illallah, gema tahmid walillahil hamd, yang sejak kemarin malam kita kumandangkan, terdengar di telinga kita, menghiasi malam hari kita, menghiasi daerah kita, merupakan sebuah pertanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan pengakuan diri ini bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang penuh dengan kelemahan. Sebuah pengakuan bahwasanya dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang patut kita sembah, dialah Allahu Akbar yang maha perkasa dan menguasai akan kehidupan kita. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, patutlah kita terus untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas segala macam bentuk kenikmatan anugerah yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Juga mari senantiasa kita berselawat serta bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga kita merupakan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongan khusus, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini 10 Zulhijjah
1446 Hijriah, kita yang berada di Indonesia melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, melaksanakan sebuah momentum Idul Adha yang kita laksanakan setiap tahunnya. Maka hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hendaknya melalui pelaksanaan sholat Idul Adha ini kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran, tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, melaksanakan agenda tahunan yang rutin sifatnya, tetapi sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita untuk mengambil hikmah dari setiap momentum, dari setiap peristiwa, dari setiap perayaan, khususnya perayaan Idul Adha yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa pelajaran yang mesti kita ambil, yang mesti kita terapkan sebagai bentuk nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sesungguhnya pelaksanaan ibadah kurban merupakan bukti nyata wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberkahi usia kita. Keberkahan usia yang Allah anugerahkan saat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah terbesar agar kita mampu memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Kenikmatan yang luar biasa, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh wahai Muhammad, telah kami anugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi, bahwasanya Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir ad-daim fid dunya wal akhirah. Kautsar itu merupakan kenikmatan yang banyak, anugerah yang luar biasa yang terus ada di kehidupan kita sebagai manusia, baik pada kehidupan kita di dunia ini, terkhususnya nanti kehidupan kita di akhirat. Allah akan terus memberikan kenikmatan, kebaikan yang berlimpah bagi diri kita. Di antara kebaikan, di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di akhirat nantinya adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar, atau kita kenal dengan Telaga Al-Kautsar yang Allah sediakan khusus bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar?" Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-Kautsar nahrun fil jannah a'tanihi Allah ta'ala. Sungai Al-Kautsar adalah sungai yang Allah anugerahkan kepada diriku, kata baginda Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi khairun katsir, di dalam sungai tersebut banyak kebaikan yang berlimpah. Yuraddu 'alaiha ummati yaumal qiyamah, dan umatku, kata Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah SAW akan ditempatkan di sungai
telaga Al-Kautsar yang Allah sediakan untuk kita sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah telah menganugerahkan banyak anugerah kepada kita. Allah menganugerahkan kesehatan, keberkahan usia, harta, kesempatan untuk taat beramal ibadah, dan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini dan seterusnya adalah anugerah keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia Allah berikan kenikmatan, di akhirat Allah sediakan kenikmatan, maka sebagai wujud bukti rasa syukur kita akan kenikmatan ini adalah melaksanakan perintah Allah yang Allah sebutkan pada ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat, dirikanlah solat, baik itu solat fardu maupun solat sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li rabbika wanhar, dan laksanakanlah ibadah kurban. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sandingkan perintah ibadah kurban dengan perintah ibadah salat. Timbul pertanyaannya, kalau salat kita mengetahui salat 5 waktu adalah hukumnya wajib, lalu apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahib al-Arba'ah bahwasanya syarat untuk melaksanakan ibadah kurban ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga mampu. Apa tanda mampu? Apakah kita orang-orang yang termasuk dengan atau di dalam kategori orang-orang yang mampu berkurban? Maka dijelaskan di dalam kitab tersebut, tanda seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban adalah memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan pokok orang-orang yang berada di bawah nafkahnya, yang menjadi tanggung jawab nafkahnya pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka jika kita memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok kita dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita pada 4 hari ini, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Maka hukum melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yang lebih kita kenal dengan mazhab Hanafi, bahwasanya melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu, wanhar, merupakan sebuah hukum fikih yang wajib bagi yang mampu. Pendapat yang kedua, menurut mayoritas ulama, di antaranya 3 mazhab fikih, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menyatakan bahwasanya hukum melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar ditekankan. Maka hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat kemudian berkurban merupakan realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan harta sehingga mampu kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Mungkin tahun ini belum, sama-sama kita berupaya dan berdoa kepada Allah agar Allah berkahi usaha kita,
agar Allah berkahi rezeki kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan di dalamnya. Butuh kesabaran di dalamnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ketika anak itu sampai pada usia sanggup, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat pada mimpiku aku menyembelih dirimu, lalu bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah aku merupakan orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka Nabiuna Ibrahim alaihissalam rela berkurban, rela mengorbankan apa yang ia cintai demi memenuhi perintah Allah, demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengorbankan anak putra tercintanya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya setiap amal ibadah memerlukan pengorbanan. Salat 5 waktu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan mungkin kerja-kerja kita. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita renungkan pengorbanan apa yang sudah kita laksanakan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat disayangkan ketika kita telah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat, namun kita tidak mau. Kita lebih memilih kehidupan duniawi kita tanpa mau mengorbankan sedikit pun dari kehidupan dunia kita untuk taat melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum Idul Adha ini, mari sama-sama kita berazam, bertekad untuk terus berupaya memberikan pengorbanan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di bumi Allah Subhanahu wa taala ini dipenuhi dengan pengorbanan. Seorang ayah yang rela keluar dari rumah pada waktu pagi, bekerja keras, mencari nafkah, membanting tulang, tidak peduli masalah apapun di dalam dunia ini,
yang terpenting di dalam kehidupannya adalah bagaimana berupaya untuk membahagiakan istri dan anaknya, maka seorang ayah melakukan pengorbanan. Seorang ibu atau seorang istri rela bangun pagi hari untuk memasak, untuk merawat anak-anak, maka ini adalah sebuah pengorbanan. Seorang anak yang rela berkorban demi berbakti kepada kedua orang tuanya adalah sebuah pengorbanan. Seluruh profesi kita, kegiatan kita di dalam kehidupan ini pada hakikatnya adalah pengorbanan. Maka mari kita jadikan setiap pengorbanan yang kita lakukan tujuannya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar setiap pengorbanan kita tidak hanya sekedar pengorbanan, agar setiap pengorbanan kita tidak menjadi sia-sia, perlu kita pastikan bahwasanya setiap pengorbanan yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.